Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini kita akan lanjut mengulas partai-partai dari Norwegian. Kali ini adalah partainya Alireza Firoza versus Ariantari di game kelima mereka. Dan kita langsung ke atas papan kawan. Di sini Alireza Firoza pegang putih kawan, Ariantari pegang hitam. Firoza mengawali permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion E5. Kuda F3, kuda C6, dan gajah C4 pembukaan Italia, dan hitam atau Ariantari bermain dengan kuda F6, bermain dengan pertahanan 2 kuda. Di sini memancing putih untuk bermain dengan fried liver attack kuda G5. Tapi Alireza tidak bermain dengan itu kawan, bermain dengan pion D3, mentransposisi ke bentuk Giojo Piano gajah C5. Pion C3, pion D6 membuka diagonal petak terang, putih rokade, dan hitam melanjutkan dengan pion A5, membuka ruang bagi gajah untuk ditempatkan di petak A7 biasanya, juga untuk menghentikan laju-laju pion di sayap menteri. Peteng putih ke E1, Ariantari rokade. Sekarang pion H3 lanjut Alireza mengontrol petak G4, dibalas dengan pion H6, juga memberikan kontrol pada petak G5, dibalas Alireza dengan gajah B5, memberikan pressure bagi kuda. Kuda tidak dihiraukan kawan karena sudah ada yang membackup, jadi di sini Ariantari bermain dengan langkah gajah mundur ke A7. Alireza melanjutkan pengembangan kuda B ke D2. Kuda hitam mundur ke E7 untuk menghindari serangan dari gajah putih ini kawan agar pionnya tidak bertumpuk, juga untuk mentransposisi kudanya bermanuver ke sayap raja. Alireza melanjutkan dengan pion D4 mencoba memecah petak pusat, tantangan ditolak kawan. Ariantari bermain dengan kuda G6. Sekarang pion A4, pion C6, gajah mundur ke D3, peteng hitam E8, dan gajah mundur ke C2. Biasanya akan memberikan ruang bagi menterinya untuk ke petak D3 nanti. Di sini hitam melanjutkan dengan pengembangan gajah E6. Kuda putih F1 untuk membuka diagonal petak gelap ini kawan, juga memberikan jalan bagi menteri bergerak ke petak D3 atau juga bermanuver ke petak G3 kudanya nanti. Dan Ariantari memainkan menterinya ke C7 mengkoneksikan kedua peteng, dan di langkah ke-15 ini Ariantari sudah menyelesaikan tahap pembukaannya. Alireza melanjutkan dengan langkah kuda G3, peteng A bergeser ke D8, dan gajah putih berkembang ke E3 untuk memberikan backup lebih bagi petak pusatnya, atau juga persiapan untuk menantang gajah petak gelap hitam setelah pion D pukul pion E5 nanti. Dan langkah gajah ini direspon oleh Ariantari dengan pion D5 menantang pion pusat. Di sini tantangan diterima oleh Alireza dengan pukul pion E5 terlebih dahulu dengan kuda. Kuda pukul kuda oleh hitam, sekarang gajah ke petak F4 mengepin kuda. Di sini kuda di backup oleh kuda F bergerak ke D7. Sekarang Alireza melanjutkan pion E pukul pion D5, dipukul balik oleh gajah hitam, barulah sekarang pion D pukul kuda, dipukul balik oleh kuda hitam. Selanjutnya menteri bergerak ke E2 memberikan pressure bagi kuda hitam. Dan apabila kuda ini bergerak kawan, kemungkinan Alireza berani untuk menukarkan menteri dengan dua peteng hitam. Dibalas oleh menteri hitam bergerak ke B6, melepaskan kudanya untuk dipukul oleh gajah. Apabila putih memilih pukul kuda menggunakan gajah kawan, selanjutnya akan dipukul balik oleh peteng hitam memberikan ancaman bagi menteri putih. Jika putih ambil peteng hitam ini, selanjutnya menteri hitam akan melakukan skakmat di petak G2. Oleh karena itulah pada posisi ini Alireza tidak berani pukul kuda ini kawan. Dia melangkahkan gajahnya ke E3 memberikan ancaman bagi menteri hitam. Menteri pun bergerak ke C7, dan di sini putih bisa saja kawan pukul gajah yang ada di petak A7 ini, tapi tetap saja nanti hitam bisa mengembalikan gajah yang telah hilang dengan mendorong pionnya maju ke petak B6. Atau juga nanti mungkin hitam akan melakukan discover attack bagi menteri putih ini. Di sini Alireza kembali memberikan pin-pinan bagi kuda hitam. Menteri hitam kembali ke B6. Sekarang raja bergerak ke H1 menghindari pin-pinan dari menteri hitam. Selanjutnya pukul kuda hitam kawan. Di sini kuda lari ke G6 menghindari ancaman gajah. Dan seperti yang saya sebut tadi kawan, pada posisi ini Alireza berani untuk pukul peteng hitam. Dia merelakan menterinya kawan demi dua peteng hitam. Sekarang posisi raja kena skak, raja bergeser ke H7, dan posisi kuda sekarang otomatis kena pin dari gajah putih ini.
Di sini putih membalas dengan langkah beteng mundur kembali ke E2 melindungi pion F2-nya. Raja kembali bergerak ke G8. Gajah putih kembali mundur ke E3 mengancam menteri ditutup oleh pion C5. Sekarang beteng A bergeser ke D1 mengancam gajah di backup oleh menteri di C6 memberikan ancaman bagi pion G2. Ancaman tidak dihiraukan oleh Alireza kawan, dia menggeser betengnya ke D2 mengancam gajah. Gajah pukul pion G2 skak, raja ke H2, gajah mundur ke F3 menyerang beteng terlebih dahulu, beteng bergerak ke D8 skak, kembali raja bergerak ke H7 kawan. Apabila di sini ditutup oleh kuda di peta F8, selanjutnya adalah beteng akan ke D6 mengancam menteri terlebih dahulu. Setelah menteri bergerak ke C7, kuda putih akan lompat ke F5. Di langkah berikutnya setelah raja bergerak menghindari pimpinan kawan, beteng putih akan bergerak ke D7 mengancam menteri dan akan diikuti dengan langkah kuda ke peta E7. Pada posisi seperti tadi, raja hitam bergerak ke H7. Selanjutnya beteng putih naik ke D6 menyerang menteri, menteri bergeser ke C7 dan beteng kembali mengancam menteri. Sekarang menteri bergerak ke C6 dan Alireza pukul pion di F7. Pada posisi ini kawan, Ariantari menyerah. Ancamannya cukup sederhana kawan, beteng nanti akan bergerak ke peta F8, kuda tidak bisa pukul karena otomatis kena pimpinan tadi. Di sini beteng nanti akan melakukan skakmat ataupun beteng satunya bergerak ke peta D7 untuk mendukung beteng satunya untuk melakukan skak di peta G7 nanti. Memang langkah-langkahnya masih cukup panjang, tapi posisi putih sudah dalam posisi menang walaupun bermain tanpa menteri. Itulah kawan sedikit analisa yang terjadi dalam permainannya Alireza Firoza versus Ariantari semalam. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di sore ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.